Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum mulai pelajaran kita baca doa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Adi, Ya, kenapa? Sunat, sakit, sakit. Apa umur 24 tahun? Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang adaptasi makhluk hidup pada hewan. Ibu cuma mengambil pada hewan saja, bukan pada makhluk yang lainnya. Ada yang tahu apa pengertian adaptasi? Enggak tahu. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan adaptasi pada hewan itu dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu ialah menyesuaikan bentuk, struktur atau organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya untuk bertahan hidup. Seperti contoh ada pada bebek. Bebek itu mempunyai paruh seperti sedot besar. Paruhnya yang lebar dan panjang itu berguna untuk menyaring dan mencari makanan di dalam air. Dan cara beradaptasi bebek itu, bebek memiliki selaput pada kakinya yang berguna untuk memudahkan bebek untuk berenang dan berjalan di atas lumpur. Kenapa kaki bebek itu berselaput? Ada yang tahu? Biar bisa berenang. Karena sudah begitu. Karena dia sering main di air. Karena dia mau terbang. Lebih tepatnya lagi karena adanya jaringan kulit yang menghubungkan jari-jari kakinya. Tidak seperti jari ayam, kami, Manusia. jari manusia. Udah paham? Paham, Ibu. Yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah menyesuaikan fungsi organ dan proses metabolisme di dalam tubuh yang bersifat internal atau tidak dilihat langsung oleh mata di luar. Contohnya itu seperti cumi-cumi. Kenapa cumi-cumi? Karena cumi-cumi itu mengeluarkan tinta hitam. Tinta hitamnya itu adalah bentuk gumpalan gelap seperti awan di dalam air untuk membingungkan pemangsa predator. Dan cumi-cumi itu berbeda dengan cumi-cumi jantan dan memiliki pertahanan khusus. Kenapa cumi-cumi betina memiliki pertahanan khusus? Ada yang tahu? Untuk melindungi diri dari predator. Lebih tepatnya lagi karena cumi-cumi itu memiliki pertahanan khusus pada cumi-cumi betina itu adalah untuk menciptakan ilusi testis itu untuk mencegah pembuahan paksa. Yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku itu ialah penyesuaian berupa perilaku terhadap lingkungan. Seperti
berubah menjadi hijau. Cara beradaptasi bunglon itu dengan cara mimikri atau mengubah warna kulit untuk menyerupai lingkungannya dan suatu benda. Sampai di sini ada yang kurang mengerti atau ada yang kurang paham? Paham, Bu. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan pertanyaan dikerjakan secara berkelompok. Iya, Bu. Boleh dikumpulkan ke depan. Baik, dari semua pertanyaan yang Ibu kasih, rata-rata semuanya sudah paham tentang adaptasi makhluk hidup pada hewan. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Siapa yang tahu pengertian adaptasi? Proses atau kemampuan penyesuaian diri makhluk hidup, Bu. Baik, tepuk tangan untuk Kadri. Dan selanjutnya itu ada yang tahu ada berapa jenis adaptasi pada hewan? Ada 3, Bu. Ada 3. Coba sebutkan. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, adaptasi tingkah laku, Bu. Betul. Yeay. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Iya, Ibu. Sebelum akhir pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama ya. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.